pagi anak-anak Lause semuanya. Masih tetap semangat ya? Nah, kita akan mengikuti kebaktian melalui link. Nah, harus sungguh-sungguh. Meskipun melalui link, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama melalui online. Tuhan, kiranya Tuhan yang kuasai setiap hati dan pikiran kami untuk boleh beribadah dengan benar di mata-Mu. Kami serahkan waktu ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Lagu yang pertama kita adalah Aku Perlu Akan Yesus. Kita akan bernyanyi sebanyak 2 kali. Di sekolah kita sudah belajar Mandarin, jadi Lause juga ada membagikan atau mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama dalam bahasa Mandarin untuk lagu ini. Kita akan mulai lagu yang pertama. Bukan di saat hanya kita susah, tetapi di saat kita senang. Jadi setiap hari kita perlu Yesus. Jadi bagi anak-anak Lause yang sedang mengalami kesedihan, perlu Yesus, perlu berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan untuk mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus, supaya kamu bisa mendapatkan sukacita. Kita akan bernyanyi kembali untuk lagu yang kedua. Lagunya ini di dalam bahasa Inggris. Apa judulnya? Give Me Oil. Ya, kita mulai. Suryo, kita persilakan. Hai adik-adik, Shalom. Kembali kita berjumpa dalam kebaktian kita dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati yuk. Mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Dan Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan
kami diberkati lewat firman Tuhan. Kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada seseorang yang sedang bepergian sendirian dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, di jalan yang sangat sempit, tiba-tiba dari semak-semak muncullah perampok yang jahat dan merampas semua barang miliknya. Bukan hanya itu adik-adik, dia dipukuli, dia ditendang, dia ditinju. Dalam keadaan yang terluka parah, ia ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Adik-adik, dia mengerang kesakitan. Ia berharap ada orang yang lewat dan mau menolongnya. Beberapa saat kemudian, terdengarlah olehnya langkah kaki berjalan. Semakin dekat, hatinya sangat senang. Akhirnya ada orang yang bisa menolongku. Orang yang terluka parah itu berusaha melihat siapa yang datang. Dari pakaiannya, ia tahu yang sedang lewat itu adalah seorang imam. Ia sangat senang karena yang lewat ternyata imam. Dalam hatinya, pastilah imam itu akan menolongnya. Adik-adik, imam itu kalau sekarang ini seperti seorang pendeta ya. Seseorang yang tentunya taat beribadah. Lalu adik-adik, imam itu melihat orang yang terluka itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam itu? Ia cepat-cepat melewatinya dan pergi meninggalkan orang yang terluka itu. Imam itu mungkin takut ya adik-adik, kalau ia pun bernasib sama seperti orang yang terluka itu. Atau mungkin imam itu takut kalau bajunya itu kotor. Nah, tidak lama kemudian datang lagi seorang Lewi. Siapa orang Lewi adik-adik? Orang Lewi adalah orang-orang yang bertugas melayani di Bait Allah, di gereja. Ketika Lewi melihat orang yang terluka parah itu, ia segera menghindarinya dan lari meninggalkan orang yang terluka itu. Orang yang dirampok itu sangat sedih adik-adik. Tidak ada yang mau menolongnya. Lukanya terasa sangat perih dan makin sakit. Kasihannya adik-adik, tidak ada yang mau menolong dia. Adik-adik, kita jangan seperti imam dan orang Lewi itu ya, yang taat beribadah, tahu firman Tuhan, tetapi kok malah mereka tidak mau menolong ya. Padahal orang itu adalah orang yang sangat perlu ditolong, tapi mereka tidak mau menolong. Kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik, itu berarti mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka tahu mengajarkannya kepada orang-orang supaya mengasihi sesama orang lain, tapi mereka tidak mau melakukannya. Nah, adik-adik, tak lama kemudian terdengar tuk tik tak, tuk tik tak, tuk tik. Apa ya kira-kira ya? Semakin lama suara itu terdengar semakin dekat. Wah, itu ternyata suara langkah kaki seekor keledai yang sedang dinaiki oleh seseorang Samaria. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak di jalan itu adalah orang Yahudi, ia merasa kasihan. Sehingga ia buru-buru turun dari keledainya dan segera menghampiri orang yang terluka itu. Lalu ia membersihkan orang yang dirampok itu. Luka-lukanya dia bersihkan. Lalu dia berikan minyak kepada luka-lukanya itu, agar luka-lukanya itu tidak infeksi.
Setelah itu dia membalut luka-luka orang yang baru dirampok itu. Adik-adik, padahal pada zaman itu orang Samaria tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Lebih parahnya, orang-orang Samaria dibenci sama orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah musuhnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Samaria itu? Apakah orang Samaria itu membalas kejahatan karena orang Yahudi benci kepada orang Samaria? Tidak, adik-adik. Orang Samaria itu membalas dengan kasih. Dia menolong orang yang terluka parah itu. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang yang terluka itu di atas keledainya dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Kalau mungkin sekarang itu klinik ya, klinik kesehatan begitu ya. Dan bukan itu saja adik-adik, orang Samaria itu membayar semua biaya penginapan, biaya perawatan, dan biaya perobatan orang yang terluka parah itu. Nah adik-adik, menurut adik-adik, siapa orang yang benar melakukan firman Tuhan? Imam, Lewi, atau orang Samaria? Jawabannya adalah ya betul, orang Samaria. Yang benar melakukan firman Tuhan adalah orang Samaria yang mau menolong orang lain, bahkan menolong musuhnya. Biasanya adik-adik, kita mau mengasihi, kita mau berbagi, atau kita mau menolong orang sesama hanya kepada orang yang baik kepada kita, benar tidak? Atau kita mau menolong orang lain yang kita kenal saja. Kalau kita tidak kenal, untuk apa kita menolongnya? Atau kita mau menolong orang lain karena dia sahabat kita, karena dia teman baik kita, baru kita mau menolongnya. Atau kepada orang yang selama ini berbuat baik kepada kita, kita juga akan menolong dia dengan kebaikan kita. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar, Tuhan mengajar kepada kita bermurah hati kepada semua orang, termasuk orang yang memusuhi dan orang yang membenci kita. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Adik-adik, mari kita pastikan diri kita saat ini sebagai anak Tuhan. Kita harus pastikan diri kita tidak memiliki musuh. Kita tidak boleh musuhan kepada kakak, kepada adik, kepada teman, atau kepada siapapun itu. Kita harus memastikan diri kita bahwa kita bisa berteman dengan semua orang. Adik-adik, kita harus seperti Tuhan Yesus. Dia mengasihi siapapun orang yang datang kepadanya. Seperti Zakheus cerita minggu lalu. Ketika semua orang tidak ada yang suka kepada Zakheus, Yesus mengasihi Zakheus. Yesus mau berteman dengan Zakheus. Dan ketika orang-orang tidak mau mendekati orang-orang sakit kusta, kita belajar dari Yesus. Yesus datang menolong, mengulurkan tangan, menyembuhkan orang-orang sakit kusta yang dijauhi oleh orang-orang lain. Adik-adik, Yesus menyembuhkan orang kusta. Yesus mengasihi orang yang tidak dikasihi oleh orang lain. Jadi, jika ada teman kita mungkin yang terluka karena terjatuh, adik-adik, jangan ditertawakan ya, jangan diejek, tetapi mari kita menolong dia, mari kita mengasihi dia. Itulah buktinya kalau kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, sampai di situ ceritanya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, belajar sungguh-sungguh di rumah, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dari seorang Samaria. Walaupun dia dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi,
Kita berakhiri kebaktian kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, belajar sungguh-sungguh di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.